Perkenalkan, nama aku Konita Nailan Syariah dengan NIM 2024 Di video ini aku bakal ngejelasin materi pasar uang pasar modal dari pertemuan 1 sampai 7 dengan membahas tentang sistem keuangan, kebijakan moneter, pasar uang sampai pasar modal di Indonesia. Kalau ngomongin ekonomi, sebenarnya yang dijaga itu bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Nah, di materi ini kita bakal belajar bagaimana Bank Indonesia, pasar uang, dan pasar modal saling terhubung untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, mulai dari konsep uang, kebijakan moneter, pasar uang, instrumen keuangan, sampai ke pasar modal itu sendiri. Nah, semua itu punya peran penting supaya ekonomi tetap stabil dan pertumbuhannya tetap berjalan. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih tentang uang. Uang modern itu sebenarnya bukan cuma uang kertas atau angka di rekening. Nilai uang muncul karena adanya kepercayaan terhadap sistem ekonomi dan negara. Makanya dalam ekonomi modern, uang ini sangat berkaitan dengan kredit, bunga, utang, dan sistem perbankan. Contohnya, saat uang disimpan di bank, uang itu bukan cuma diem aja, tapi bisa dipakai bank untuk menyalurkan kredit. Nah, dari situ muncul proses penciptaan uang atau money creating. Nah, karena itu sistem perbankan ini tuh punya pengaruh besar terhadap jumlah uang yang beredar di ekonomi ini. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas rupiah dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Dulu, Indonesia memakai Inflation Targeting Framework atau ITF yang fokus pada inflasi. Tapi setelah krisis global pada tahun 2008, muncul Flexible ITF. Nah, artinya sekarang Bank Indonesia ini tidak hanya fokus pada inflasi, tapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi pendekatan ini berubah dari hanya menjaga harga menjadi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan secara bersamaan. Sekarang, BI juga memakai policy mix atau bauran kebijakan, yang artinya BI ini tidak hanya mengandalkan satu instrumen, tapi juga menggabungkan antara suku bunga, kebijakan nilai tukar, makroprudensial, dan koordinasi dengan pemerintah. Nah, makroprudensial sendiri ini bertujuan mencegah adanya resiko sistematik, misalnya kredit yang berlebihan, bubble aset, atau krisis perbankan. Jadi, kalau misalkan kebijakan moneter ini fokus ke inflasi, maka makroprudensial ini fokus pada kesehatan sistem keuangannya. Nah, salah satu alat paling penting dalam ekonomi adalah suku bunga. Kalau Indonesia menaikkan suku bunga, artinya biaya meminjam uang jadi lebih mahal. Akibatnya masyarakat jadi lebih berhemat, perusahaan mengurangi pinjaman, kredit yang melambat, dan inflasi bisa ditekan. Jadi, tujuan utama kenaikan suku bunga itu bukan sekedar bikin orang nabung di bank, tapi juga memperlambat peredaran uang dan menurunkan tekanan inflasi di Indonesia. Kebijakan ini dijalankan oleh Bank Indonesia lewat BI 7 Days Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR sebagai suku bunga acuan utamanya. Dalam ekonomi juga ada siklus bisnisnya. Kadang ekonomi tumbuh cepat, tapi kadang juga melambat atau bahkan masuk resesi. Apa sih resesi itu? Nah, resesi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi menurun. Biasanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, pengangguran naik, konsumsi yang turun, dan investasi yang melambat. Jika ekonominya sedang bagus, itu disebut dengan ekspansi ekonomi. Nah, saat ini Indonesia sendiri belum sampai ke resesi karena pertumbuhan ekonominya yang masih positif. Tapi ada tanda perlambatan yang tetap harus diwaspadai, seperti daya beli yang melemah,
ekspor yang melambat, dan tekanan global yang meningkat. Selanjutnya kita masuk ke pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Pasar uang adalah pasar instrumen keuangan jangka pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga likuiditas ekonomi. Jadi, pihak yang kelebihan dana bisa menyalurkan dananya, sedangkan pihak yang kekurangan dana bisa memperoleh pembiayaan jangka pendek. Pasar uang ini juga sangat penting karena menjadi jalur utama transmisi kebijakan moneter. Kalau pasar uangnya tidak efisien, maka kebijakan Bank Indonesia juga tidak akan berjalan optimal. Nah, di pasar uang ini, Bank Indonesia tuh berperan sebagai pengatur likuiditas atau orchestrator pasar. BI menggunakan beberapa instrumen yang seperti operasi pasar terbuka, repo dan reverse repo, serta standing facilities. Lewat mekanisme ini, BI memperoleh suku bunga dan perilaku pasarnya. Tapi pasar uang Indonesia ini masih punya tantangan, yaitu akses likuiditas yang belum merata, terus juga dominasi bank besar dan segmentasi antar bank. Akibatnya, transmisi kebijakan kadang tidak berjalan lancar. Jadi, pasar modal punya peran besar dalam pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Nah, dalam pasar modal ada beberapa lembaga penting. Yang pertama, OJK sebagai pengawas, kedua, Bursa Efek Indonesia, yang ketiga, KSEI dan KPEI. Sedangkan pelaku pasar ini terdiri dari emiten, investor, broker, underwriter, dan manajer investasi. Tapi pasar modal juga punya resiko seperti resiko harga, resiko likuiditas, resiko kebangkrutan, dan resiko sistematik. Karena itu, investor ini perlu memahami prinsip high risk high return. Nah, jadi kesimpulan yang saya jelaskan di atas adalah menunjukkan bahwa sistem keuangan adalah jaringan yang saling terhubung. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, pasar uang menjaga likuiditas jangka pendek dan menjadi jalur kebijakan moneter. Sedangkan pasar modal membantu pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui investasi dan pembiayaan. Apabila semuanya berjalan dengan baik, maka inflasi akan terkendali, sistem keuangan yang stabil, investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan. Nah, stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada uang, tapi juga kepercayaan kebijakan dan kekuatan sistem keuangan secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.